masa kampanye yang rencananya akan dimulai tanggal 26 September sampai 5 Desember. Di sisi lain kekhawatiran akan kesehatan, di sisi lain hak untuk memilih wakil rakyat, memilih orang yang mewakili kita. Tetapi ketika berbicara tentang kesehatan, tentu saja kita akan melihat sejauh mana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan pemilu. Dan sebenarnya saya melihat bahwa tahapan ini masih opsional. Mengapa? Karena pemerintah tentu saja masih akan mengkonsultasikan, masih akan melihat bagaimana kondisi pandemi ini, sehingga tahapan yang tadi diusulkan oleh KPU masih akan dipertimbangkan. Kalau masih berkembang, ya mungkin akan ditarik sampai tahun depan. Tetapi kalau semakin menurun dan kemudian pemerintah bisa menerapkan standar protokol kesehatan di saat pemilu nanti, saya kira sah-sah saja untuk dilanjutkan. Tetapi memang saat ini saya kira secara konstitusi pemerintah harus diganti 5 tahun. Tetapi kondisi saat ini kita diperhadapkan pada 2 pilihan, maka saya kira konsentrasi masyarakat pada saat ini bukanlah fokus dulu ke soal pemilu. Masyarakat betul-betul saat ini fokus soal masalah kesehatan. Oleh sebab itu, menurutku tidak ada tekanan yang besar atau tidak ada tekanan yang berarti kepada pemerintah untuk mengganti kepala daerah saat ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, konsentrasi masyarakat memang masihlah fokus pada isu-isu kesehatan. Masyarakat tidak terlalu fokus ke soal pemilu dulu. Mereka betul-betul resah, betul-betul khawatir akan terpapar. Jangan sampai saya datang memilih, tetapi di sisi lain saya pulang, saya bisa terpapar. Nah, ini jadi dilema tersendiri. Jadi masalah kesehatan saya kira ini hal yang mendesak, yang harus dituntaskan bersama-sama dulu, baik masyarakat maupun negara, sebelum kita memikirkan pemilu. Tetapi kalau pemerintah bisa meyakinkan dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan ini tanpa memberikan kita kekhawatiran yang berlebih, maka silakan dilanjutkan. Baik, saya lebih fokus melihat ke hak pemilih sebenarnya, untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan kesehatan dibanding memaksakan, cenderung memaksakan masyarakat untuk memilih. Dan saya kira kalaupun pandemi ini semakin meningkat ataupun masyarakat ini lebih memilih untuk tidak melanjutkan pemilu untuk sementara, toh dalam konteks demokrasi apa kata rakyat. Jadi ketika kita berbicara demokrasi, apa maunya rakyat, substansinya. Jadi jangan dipahami bahwa pemilu itu adalah soal memilih saja, tetapi substansi mendasar dari demokrasi adalah apa keinginan rakyat. Ya, jadi misalnya dalam keluarga, lingkungan keluarga kita, di rumah saja kita misalnya ada anak, ada ibu, ada bapak misalnya, kan ibu misalnya mau beli kompor, bapak misalnya mau beli mobil, anak misalnya mau beli jeli HP misalnya, kan tidak langsung pemilu, tidak langsung memilih suara terbanyak. Kalau begitu pemilu dulu deh, silakan mencoblos apa, kita beli kemauan bapak dulu, kemauan ibu dulu, atau kemauan anak dulu. Biasanya kan kita tidak mencoblos, biasanya kita mau keluarga mau duluan atau anak mau duluan, karena dia tahu saya yang mendesak. Jadi saya kira berbicara tentang demokrasi yang paling penting adalah keinginan rakyat. Nah, sejauh ini memang yang perlu dipertimbangkan adalah masyarakat tidak terburu-buru tampaknya untuk mengganti kalau dalam kondisi kesehatan yang serius. Saya kira sejauh ini juga pemerintah tidak ada yang buruk-buruk amat. Oleh sebab itu tidak ada tekanan berarti untuk kita menggantinya, meskipun memang secara konstitusi ada aturannya.
Tetapi saya kira ini yang harus dipikirkan, apakah misalnya perpanjangan atau misalnya PLT, sehingga kita bisa fokus dulu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga nantinya ketika kita memilih, masyarakat sudah merasa aman, merasa bisa berkonsentrasi ke memberikan suaranya kepada pemerintah ke depan. Ya, saya kira efek atau dampak yang akan ditimbulkan kalau pemerintah maupun KPU tetap ingin melaksanakan pemilu kada dengan kondisi sekarang ini, saya kira antusiasme masyarakat tidak akan sama seperti sebelumnya, nanti akan berkurang. Apalagi memang ya KPU pada pemilu presiden sebelumnya ya banyak masalah-masalah kan, yang seperti banyak orang meninggal, sakit di tengah bekerja, belum lagi masalah-masalah kecurangan, masalah-masalah yang lain. Jadi saya kira dengan kondisi yang seperti ini potensinya semakin besar dan antusiasme masyarakat akan berkurang, karena lebih khawatir, orang lebih mementingkan kesehatannya dibanding soal memilih. Kedua, menurutku wilayah yang rawan zona merah, jadi kan ini mungkin ada yang zona hijau, zona yang lain. Saya kira pada zona merah bisa dipastikan kondisinya akan sangat, partisipasinya akan sangat rendah, dan ini akan mempengaruhi hasil pemilu. Dan kalaupun dilanjutkan di tengah pandemi yang masih cenderung naik ini, akan menguntungkan menurut saya pada incumbent ya, atau petahana. Mengapa saya melihat bahwa ini tidak pertarungan antara penantang oposisi dengan incumbent atau petahana ini tidak akan seimbang. Sementara berbicara dalam konteks pemilu ya harusnya adil, harusnya seimbang. Tetapi menurut saya ini bisa jadi tidak imbang. Pertama, ada kecenderungan politisasi bantuan, misalnya bantuan bantuan kesehatan, bantuan dana dampak pandemi ini kepada masyarakat, dan ini agak sulit membedakan antara kampanye dengan memang bantuan. Nah, apalagi di beberapa daerah sudah banyak tuh bantuan-bantuan yang terdampak pandemi ini, ada gambar calon bupati. Nah, ini tentu saja merugikan bagi para penantang. Kedua, saya agak susah menurut saya bagi oposisi. Mengapa? Karena tidak mungkin kita bisa berkampanye dengan masif, dengan baik kepada masyarakat. Tentu saja masyarakat khawatir ketemu dengan kita, apalagi kalau kita berkampanye, kita akan mengumpulkan masyarakat. Nah, kalau kemudian kita akan mengumpulkan masyarakat, ini masyarakat juga akan khawatir, dan kita juga sebagai petahana akan khawatir, dan ini akan menguntungkan bagi petahana yang mungkin punya track record yang cukup baik, misalnya tidak banyak celah yang bisa mengurangi popularitas dan elektabilitasnya. Saya kira ini akan menguntungkan memang bagi petahana. Mengapa petahana saya bilang diuntungkan? Yang pertama itu tadi saya bilang di awal, bahwa kesulitan kita untuk berkampanye, untuk menyampaikan visi misinya. Dan saya kira kalaupun kita gagal menyampaikan visi misinya, sulit untuk menjangkau kepada masyarakat, menyampaikan visi misi kita, maka mau tidak mau uang akan bergerak. Maka kalau uang yang bergerak, maka ini jadi masalah lagi. Money politik akan tinggi. Kalaupun kemudian itu bisa diminimalisir, oke lah kita menggunakan teknologi Zoom meeting misalnya, kita nanti kampanyenya via internet misalnya, atau via media sosial misalnya. Ya, ini juga menjadi menantang. Mengapa? Karena tidak semua masyarakat bisa menangkap atau mengakses informasi dengan baik. Ya, bagaimana masyarakat yang di desa, yang di pelosok, bagaimana orang-orang tua yang tidak melek dengan teknologi. Nah, ini semua harus tersentuh dengan isu-isu apa yang ingin diperjuangkan oleh pemerintah.
Oleh sebab itu saya kira memang dalam kondisi seperti ini sulit untuk pemerintah maupun penantang untuk berkompetisi dengan fair, berkompetisi dengan adil. Oleh sebab itu saya kira ini yang harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah. Saya kira menunda pemilu bukanlah opsi yang baik memang. Akan tetapi perlindungan kepada masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah. Jika hingga proses tahapan wabah ini masih terus berlangsung, saya kira banyak negara kok yang menunda pemilunya. Inggris misalnya, Paraguay misalnya, yang menunda pemilunya karena masyarakat betul-betul khawatir dengan kondisi, dan negara harus hadir. Sekali lagi, negara harus hadir. Negara dibentuk untuk memberi perlindungan kepada rakyat. Ya, tantangan pilkada tentunya di masa pandemi, saya kira ini akan berimplikasi betul kepada integritas, kepada reputasi pemerintah dan KPU. Jika KPU memang memaksakan pemilu kada di tengah pandemi ini, saya kira masyarakat akan semakin mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap KPU. Mengapa? Karena kita jangan mengorbankanlah kesehatan masyarakat yang banyak ini dibandingkan pemilu. Saya kira kita bisa lebih bijaksana lah kita menundanya, dan pemerintah harus mendengarkan opini publik ini. Pemerintah juga harus memang punya data yang jelas. Saya kira kalau dipaksakan ini bisa berdampak buruk betul terhadap reputasi dan kinerja KPU, yang apalagi sekali lagi saya bilang seperti di sebelumnya bahwa masyarakat masih terbayang-bayang dengan masalah-masalah yang kemarin, banyak petugas yang meninggal, banyak petugas yang kelelahan. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan lagi. Kalau misalnya semakin banyak yang setelah pemilu nanti dan banyak yang terdampak, saya kira reputasi KPU akan sangat dipertaruhkan di sini. Tantangan selanjutnya tentu saja anggaran akan meningkat. Ini harus dipertimbangkan. Anggaran pelaksanaan pemilu akan sangat meningkat. Mengapa? Karena tentu saja pertimbangan penyediaan standar protokol kesehatan mungkin di TPS itu pasti semakin tinggi, dan bisa jadi juga ini harus diatur apakah kemudian 2 sesi pemilihannya, misalnya dari pagi sampai sore. Ini bagaimana nanti tahapan-tahapannya. Saya kira membutuhkan anggaran yang sangat besar, apalagi di masyarakat yang banyak ini. Kedua, kesetaraan kontestasi pemilu akan berubah. Ini akan sangat berubah fairnessnya antara penantang dengan incumbent ini bisa jadi tidak seimbang. Tentu juga biaya politik akan sangat tinggi di tengah ketidakpastian pandemi ini. Mengapa? Itu tadi yang saya bilang, karena kita sulit menjangkau masyarakat, maka kemungkinan yang bisa dilakukan ya adalah menggunakan money politik. Ini kekhawatiran saya, ini perkiraan saya, bahwa ketika di lain sisi kita ingin memenangkan pemilu tetapi kita tidak bisa mengambil simpati masyarakat, ya bisa jadi biaya politik akan sangat tinggi. Selanjutnya, menurut saya politisasi bantuan ini akan bias. Apakah ini memang bantuan COVID-19 ataukah
kampanye ini akan sangat sulit dibedakan. Nah, ini apalagi ini bisa digunakan oleh incumbent. Jadi politisasi bantuan ini saya kira ini tidak bisa terhindarkan. Pemilih saya kira juga akan dihantui dengan ancaman kesehatan, kekhawatiran akan terpapar begitu keluar rumah, apalagi ajakan selama ini kita diajak untuk tinggal di rumah, begitu keluar siapa yang bisa menjamin tidak ada masyarakat yang kena begitu kita pemilu, apalagi masyarakat kita ya tidak disiplin. Belum lagi misalnya saya sakit kah atau tidak ini, jadi ini agak sulit. Kedua, menurutku alat peraga yang nantinya ada di dalam itu kita agak sangat sulit mengontrol, kecuali mungkin pemerintah memang bisa menerapkan standar protokol kesehatan yang dengan disiplin yang tinggi, dengan bisa menjamin penuh kepada masyarakat bahwa silahkan datang memilih, insya Allah aman 100%. Saya kira partisipasi akan sangat tinggi. Tetapi kalau tidak, partisipasi masyarakat akan sangat rendah, golput akan sangat meningkat. Dan selanjutnya juga memang kampanye itu tadi saya bilang, kampanye tidak akan efektif, merugikan baik petahana maupun incumbent, karena penyampaian visi misi kita kepada masyarakat ini akan terhambat. Kita agak sulit untuk bertemu dengan masyarakat, silaturahim dengan masyarakat, menyampaikan gagasan kita, perencanaan kita, visi misi kita, ini akan sangat sulit tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Money politik bisa jadi tinggi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini turun, banyaknya pengangguran akibat dampak dari pandemi ini. Dan saya kira akibat dari ini semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih memilih uang, asal ikut memilih tetapi ada uang. Nah, itu saya kira money politik bisa jadi kondisinya akan dimanfaatkan oleh kandidat maupun oleh masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Jula Putri. Dalam video ini ada 2 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama itu, bagaimana jika ada pemilu di bulan Desember dan ketika pandemi ini masih ada. Kalau kita lihat Korea Selatan, memang rakyat dan pihak penyelenggara itu mampu bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan kedisiplinan. Nah, itu membuat situasi pemilu cukup kondusif. Nah, kalau di Indonesia gimana ya? Kondisi sekarang kita lihat COVID-19 jumlah positifnya masih meningkat. Saya harapnya sih kalau memang harus dilaksanakan, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat sehingga merasa aman untuk ke TPS seperti itu. Karena saya pribadi kayak masih worry, masih 50-50 kalau pandemi masih ada dan harus ke TPS. Takutnya ada kerumunan seperti itu. Tapi jika pemerintah mampu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang bisa disiplin atau teratur, entah mungkin dibagi jadwal atau tidak sepadat dulu, tidak semepet sebelum pandemi, kan ada mungkin perubahan seperti itu. Saya percaya kalau pemerintah mampu melaksanakannya. Ini relevan juga dengan poin kedua, maka saya akan tetap ikut pemilu seperti itu. Bagaimanapun kondisinya, kita harus
menghadapi pandemi ini, dan proses politik di negara kita juga harus berjalan seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.